Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklisin, mahasiswa Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi yang ketujuh, yaitu hak asasi manusia. Yang pertama ada perkembangan HAM. Sejarah HAM berawal dari dunia barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama, Magna Carta tahun 1215 atau dapat disebut dengan piagam perjanjian antara Raja John dengan Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan sejak saat itu. Jaminan hak tersebut perkembangan dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Yang ketiga ada Revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis Auguste, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, dikenalkan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan berbicara. Yang ketiga, kebebasan kemelaratan. Dan yang keempat, kebebasan dari ketakutan. Baik, kemudian HAM di Indonesia. Sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945, penyebab dari pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, Budi Utomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional. Kemudian terdapat beberapa organisasi seperti Serikat Islam 1911, Indische Partij 1912, Partai Komunis Indonesia 1920, Perhimpunan Indonesia 1925, dan Partai Nasional Indonesia 1927. Kemudian periode setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai tahun 1950, Indonesia menekan wacana untuk merdeka atau kebebasan untuk berserikat. Kemudian pada tahun 1950 sampai tahun 1959, munculnya berbagai partai politik dengan berbagai ideologi. Adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilu secara umum, bebas dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1966, masa berakhirnya demokrasi liberal
dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Kemudian pada tahun 1966 sampai tahun 1998, janji-janji Orde Baru mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an, sehingga pada tahun 1980-an Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM adalah produk Barat. Kemudian Orde Baru, pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang signifikan. Lahirnya Tab MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Baik, selanjutnya ada HAM dalam hukum dasar. Tentunya HAM terdapat pada Pancasila. Kemudian HAM terdapat juga pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J, dan juga termasuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian ada amandemen khusus HAM pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan mengalami amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua melalui sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal termasuk mengenai hak asasi manusia. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia, sedangkan kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Sekian di video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.